Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dan kita semua dalam keadaan sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan bangunkan kami dengan berkat-berkat yang baru pagi hari ini. Bapa di surga, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu untuk meninggikan Engkau, sebab Kau Allah kami, satu-satunya yang layak dimuliakan, ditinggikan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dan ajaib dalam hidup kami. Haleluya, kami mau memberi yang terbaik bagimu pagi hari ini, lewat ibadah kami, lewat pujian kami, dan mari Engkau hadir untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur dan cita kita sama Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin. Tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi dengan segenap hati kita, tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
bersyukur bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorak haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno juga Bung Hatta hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis
sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa. Bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah, Tuhan mengasihi kita semua. Dia adalah Tuhan yang baik, yang memelihara seluruh kehidupan kita. Dan biarlah damai sejahtera-Nya turun atas kehidupan kita yang saat ini beribadah
Mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada di hadapan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah atas kami. Karena hanya kasih karunia Tuhan yang dapat membuka, menyingkapkan rahasia daripada kerajaan Allah bagi kami, untuk kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan semesta alam. Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Berfirmanlah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali menyambung apa yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, supaya kita akan semakin mengerti bagaimana kita berdoa dengan benar, sehingga kita dapat mengarahkan doa-doa kita tepat sesuai dengan keadaan yang kita hadapi atau yang kita alami dalam kehidupan kita. Kemarin saya berkata bahwa saya tidak menggunakan kata klaim. Saya tidak menggunakan kata klaim firman Tuhan. Tapi saya menggunakan kata menyatakan, mengingatkan firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini mengatakan bahwa penjelasan di dalam kata klaim ini adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atau sesuatu. Pemerintah Indonesia akan mengajukan klaim ganti rugi kepada pemilik kapal asing itu. Yang kedua, pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu, ia mengajukan klaim bahwa barang-barang elektronik itu miliknya. Nah, saya menarik kesimpulan dari 2 poin yang disampaikan oleh KKBI. Kesimpulan saya adalah pihak yang mengklaim atau pihak kedua tidak suka dan memprotes keras pihak pertama. Maka saya memberikan tekanan dan mengambil kebenaran-kebenaran sebagai sebuah bukti untuk kita berdoa dengan benar. Dan hari ini saya menjelaskan lebih jauh. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab. Tujuannya kita mengerti ada begitu banyak perbedaan persoalan yang dihadapi. Dan mereka menaikkan doa-doa mereka seperti yang diajarkan oleh firman Allah. Nah, yang pertama, kita tidak asing lagi dengan yang disebut dengan doa Bapa Kami. Dari kecil kita telah menghafal doa Bapa Kami ini. Tapi terkadang kita tidak mengerti maksud dan tujuan daripada doa Bapa Kami ini. Kita cuma mengenal bahwa doa Bapa Kami ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi kita tidak banyak orang yang mengerti bahwa doa Bapa Kami adalah sebuah pengajaran
doa yang mempunyai makna dan di dalamnya terkandung hal-hal yang sangat penting di dalam kita berdoa. Saya akan bacakan sedikit doa Bapa kami ini. Saya akan fokuskan kepada ayat Saya mulai dari ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, pada kalimat yang berikut ini, pada ayat 13, ini perlu digarisbawahi dan perlu diingat. Dalam kalimat yang terakhir di sini disebut, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat doa ini secara lengkap, ada beberapa poin yang bisa kita bahas di sini. Tetapi saya tidak membahas itu, saya hanya menitik beratkan pada kalimat yang terakhir daripada doa ini. Yaitu karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa doa ditutup dengan kalimat yang ada di bawah ini pada ayat 13? Karena pada ayat 13 ini Tuhan Yesus telah mengajarkan di mana kita harus menyatakan, kita harus memberitahukan kepada Bapa bahwa tidak ada alasan Bapa tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta. Karena segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan itu adalah milik Bapa. Jadi kita hanya mengingatkan kepada Bapa bahwa Bapalah yang punya kerajaan. Kita hanya ingatkan kepada Bapa bahwa Bapalah yang punya kemuliaan. Kita hanya memberitahukan kepada Bapa bahwa Bapalah yang mempunyai kuasa. Maka tidak ada alasan untuk Bapa tidak memberikannya kepada kita apa yang kita minta. Ini sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang perlu kita mengerti bahwa di akhir daripada doa, sebelum ditutup dengan kata amin, Tuhan telah menyatakan kepada kita sebuah rahasia, di mana kita perlu memberitahukan kepada Bapa bahwa Bapalah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa Bapa lakukan karena Bapa punya kuasa. Sebuah pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Pola doa inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa. Jadi dari pola doa Bapa kami ini kita belajar
bahwa pada ayat yang ke-13, kalimat yang terakhir, itu sebuah pernyataan mengingatkan Bapa bahwa Bapalah yang punya kerajaan, Bapalah yang punya kuasa, Bapalah yang punya kemuliaan. Jadi tidak ada alasan untuk Bapa tidak memberikan apa yang kita minta. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan memahami bagaimana berdoa dengan benar. Yang kedua, kita mempelajari doa yang berikut. Di sini kita akan mengambil dari Keluaran 32. Kita mulai dari ayat 9 sampai pada ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung, membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi, perhatikan baik-baik ayat ini. Di kalimat yang terakhir di ayat yang ke-13, ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Nah, di sini doa Musa kembali mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Musa memberitahukan kepada Tuhan bahwa janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub jadi kita di dalam doa-doa kita, bukan kita mengklaim, sekali lagi mencatat, bukan mengklaim, tetapi mengingatkan kepada Bapa apa yang telah Ia katakan. Sama seperti Musa mengatakan, ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Garis bawahi ayat 13. Bahwa
bahwa Musa mengingatkan Bapa apa yang dijanjikan Bapa kepada umatnya. Jadi jelas bukan mengklaim. Sebab ya kalau berbicara klaim adalah pihak kedua tidak setuju dengan pihak pertama. Dia memprotes keras pihak pertama. Tetapi di dalam doa bukan klaim, tetapi mengingatkan Bapa. Inilah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya mengajarkan ini supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah di rumah bisa mengerti bagaimana kita berdoa pada saat kita menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini. Karena setiap masalah, setiap persoalan, doanya juga berbeda. Maka dengan itu, kita perlu banyak membaca firman Tuhan. Sehingga rahasia daripada kebenaran itu terbuka bagi kita. Tentunya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti doa beribadah di rumah dalam beberapa waktu ini di mana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mendengar saya berdoa. Biarlah kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia itulah yang membukakan rahasia daripada kerajaan Allah bagi kami. Mengapa saya mengutip atau mengatakan demikian di dalam doa? Sebab Tuhan telah berfirman, kepada mereka aku berbicara di dalam perumpamaan, supaya mereka punya hati, mereka tidak mengerti dan menangkap. Mereka punya telinga, mereka tidak bisa mendengar. Tapi kepada kamu aku memberikan kasih karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Maka saya menggunakan kalimat-kalimat kebenaran firman Allah untuk berdoa sebelum saya menyampaikan firman Allah, supaya kasih karunia Bapa turun atas kita semua, sehingga rahasia daripada kebenaran Allah itu terbuka dan kita mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pindah kepada doa yang ketiga. Yang perlu kita mengerti. Doa yang ketiga ini adalah doa yang mengingatkan Bapa atau menyatakan kepada Bapa. Doa ini disampaikan oleh Abraham tatkala dia berdoa untuk Sodom dan Gomora, tempat di mana Lot tinggal. Kita perhatikan dengan benar sebelum saya memberikan contoh-contoh doa di akhir dari khotbah ini. Doa Abraham ini saya ambil dari Kejadian pasal 18. Saya mulai dari ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik.
sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Nah, perlu Bapak Ibu garis bawahi ayat 25, kalimat yang terakhir. Sekali lagi, perlu garis bawahi kalimat yang terakhir dari ayat 25. Dalam doa ini Abraham berkata, "Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Nah, kita tahu di sini bahwa Abraham mengemukakan, menyampaikan atau menyatakan atau mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Jadi apabila Tuhan itu adalah hakim yang adil, Ia akan menghukum dengan adil. Ia tidak akan menyamakan antara orang fasik dan orang benar. Dari dua-dua yang kita baru pelajari ini, kita mengerti bahwa selalu kita harus mengingatkan Tuhan, mengingatkan Bapa, bukan karena Ia pelupa, tapi itu adalah kewajiban kita. Dan itulah yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita. Di mana pada kalimat terakhir, pada ayat 13, "Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai umat Tuhan, di dalam doa-doa kita akan menyatakan kebenaran sesuai dengan keadaan, permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ini adalah doa yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita telah belajar tentang doa. Yang pertama adalah kalimat yang terakhir dari doa Bapa kami. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah doa Musa untuk melunakkan hati Tuhan, sebab bangsa yang tegar tengkuk dan berkepala batu ini, mereka telah melanggar perintah Tuhan dengan membuat anak lembu emas, karena mereka menanti-nanti Musa lama untuk turun. Maka mereka memanggil Harun dan membuat Allah dari emas tuangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah mempelajari ketiga doa ini. Maka kita akan menerapkan doa-doa kita sesuai dengan keadaan, situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Nah, di berikut ini saya akan memberikan contoh. Saya mengambil kedua ayat yang sama, dan memberikan contoh kepada kita. Nah, saya kutip contoh ini dari Yesaya 53. Saya gunakan ayat 3, 4, dan ayat 5. Dan di satu sisi lagi saya menggunakan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Saudara memperhatikan ayat-ayat ini, saya akan bacakan. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya 53 ini, ayat 4 dan ayat yang kelima, ini menjelaskan kepada kita apa yang ada di 1 Petrus 2 ayat 24. Maka kedua ayat ini saya membagikan kepada kita di dalam dua hal tentang berdoa. Yang pertama, dalam Yesaya 53 ayat 3, 4 dan 5 atau ayat 4 dan ayat 5 adalah doa yang harus kita naikkan secara pribadi. Apabila kita menderita sakit, maka doa kita akan menggunakan Yesaya 53 ini. Kita akan mengatakan kepada Bapa bahwa darahnya yang tercurah itu dicurahkan untuk pengampunan dosa. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu telah diampuni oleh karena darahnya yang tercurah itu. Dan yang kedua, bilur-bilur yang ia atau penderitaan yang ia alami itu adalah penyakit kita yang sudah ia tanggung di atas kayu salib. Jadi penyakit yang kita derita ini harus terangkat dari kehidupan kita. Dan kita menerima kesembuhan yang sempurna dari Bapa. Tetapi pada ayat yang lain, pada 1 Petrus 2 ayat 24, di sini firman Allah berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ayat yang ada di sini adalah ayat yang dipakai oleh para pelayan-pelayan Tuhan untuk mendoakan orang sakit dan menyampaikan kepada Bapa, dan sekaligus mengingatkan kepada si sakit, orang yang sakit tersebut, bahwa dosa-dosa yang dia lakukan itu telah ditanggungkan di atas kayu salib. Dan bilur-bilur yang ada pada Kristus itu adalah penyakit yang dia alami, yang dia derita saat ini, di mana dia harus percaya bahwa penyakit itu sudah ditanggungkan di atas kayu salib. Tetapi ada satu hal yang penting bagi dia, orang sakit ini. Apabila Tuhan telah menjamah dan menyembuhkan dia, maka dia wajib hidup untuk kebenaran. Artinya dia wajib untuk melayani Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Apakah dia terpanggil untuk melayani secara full time, atau dia melayani secara part time? Tapi dia harus menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan ini harus diingat oleh semua jemaat yang hari ini ada. Apakah saudara disembuhkan Tuhan dengan doa-doa? Maka saudara wajib menjadi pelayan Tuhan dan harus setia. Karena di sini dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Jadi kita harus hidup untuk kebenaran. Karena oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh doa di mana kita menggunakan firman Allah. Kelihatannya dua ayat ini sama, tapi saya membagikan untuk dua bagian. Yang satu adalah untuk doa pribadi bagi kita yang sakit, tapi yang satu lagi adalah doa bagi orang lain yang sakit, dengan memberitahukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya saya berkhotbah berseri tentang doa ini, maka saya percaya Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi yang beribadah di rumah saat ini akan mulai belajar bagaimana berdoa dengan baik, bagaimana berdoa dengan benar. Bukan seperti orang lain yang berkata, oh yang penting dengan hati. Kalau bagi saya mendengar orang yang mengucapkan kalimat yang seperti ini, bagi saya pribadi akan mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang malas untuk belajar. Orang yang malas untuk menjadi lebih baik di dalam pertumbuhannya bersama dengan Kristus. Karena bagi Tuhan sendiri, di dalam Dia menyembuhkan orang sakit, terkadang penyakitnya yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Dan inilah yang sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan untuk belajar kebenaran. Membaca firman Allah dalam hidup kita. Dan senantiasa memintakan kepada Tuhan kasih karunia Tuhan, supaya tersingkap rahasia daripada kebenaran ini. Ini hal yang sangat luar biasa, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah ahli waris dari semua janji. Tuhan telah menjamin bagi kita keluar lebih daripada pemenang di dalam pertandingan-pertandingan kita. Maka dengan itu, apa yang telah saya sampaikan hari ini tentang doa-doa, biarlah kita mau belajar, biarlah kita mau mengerti, sebab di depan kita usia kita masih panjang. Sekali lagi, di depan kita usia kita masih panjang. Ada begitu banyak persoalan, masalah, penderitaan, tekanan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kita akan mengalami begitu banyak masalah. Maka apabila kita mengerti tentang bagaimana berdoa dengan baik, bagaimana berdoa dengan benar, maka kita akan belajar kebenaran firman Allah. Terpujilah Tuhan semesta alam, Allah yang hidup, yang memberkati Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara, adik-adik yang ada di rumah. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Dia inginkan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dan supaya kita semakin kecil, atau kita semakin berkurang-kurang, Dia akan semakin bertambah-tambah. Biarlah Kristus yang terlihat di dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk belajar. Berikan kepada kami kegairahan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau.
Biarlah kami semakin berkurang-kurang dan Engkau semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Lakukanlah apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Dahuluilah kami sehingga apa yang kami kerjakan itu berhasil. Karena Engkaulah Bapa yang menjamin kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah anak-anak-Mu yang beribadah di rumah-rumah hari ini. Berkatilah mereka dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Lindungi, jaga, dan pelihara mereka di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang menopang segenap kehidupan mereka dan perjalanan hidup mereka. Engkau adalah perisai yang melindungi mereka tatkala mereka keluar dari rumah, tatkala mereka ada di jalan dan mereka kembali ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Engkau adalah kota benteng kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Engkau juga adalah gunung batu keluputan dan keselamatan bagi seluruh kehidupan daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan rumah tangga. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah usaha yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Sembuhkan mereka yang sakit oleh karena terpapar COVID-19. Sembuhkanlah mereka yang sakit, apapun jenis penyakit yang mereka derita. Dan berkatilah pemerintahan kami di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba-hamba-Mu. Baik dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, maupun seluruh aparatur pemerintahan yang ada di bangsa kami, baik TNI maupun Polri. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di hadapan. Senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka. Sehingga bangsa Indonesia dibawa semakin hari semakin baik. Perekonomiannya semakin bertumbuh. Ketentraman, keamanan, kedamaian terus bertumbuh di bangsa kami. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati ekonomi Indonesia. Pulihkan perusahaan-perusahaan yang ada di bangsa kami, sehingga para karyawan-karyawan dapat bekerja dengan baik. Yang belum bekerja, Engkau akan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka. Engkau adalah Allah yang disembah. Terpujilah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan sendiri. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari dengan iman terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan terus melihat setiap apapun yang kita lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa,
penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tambah hari tambah manis, menyertai memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.